Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah anda dan bunda? Hampir tiap hari berjumpa dengan saya dalam rangka berbagi informasi terkait dengan hak-hak anak. Hari ini kita bicara menjadi hak yang agak sedikit sensitif. Apa itu? Pasal 16 Konvensi Hak Anak terkait dengan perlindungan privasi anak. Sebagaimana kita ketahui, Konvensi Hak Anak telah diratifikasi oleh Indonesia sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990 melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Apa sesungguhnya yang diharapkan oleh pasal 16 Konvensi Hak Anak itu? Yaitu setiap anak berhak atas privasi. Undang-undang harus melindungi privasi anak, keluarga, rumah, komunikasi, dan reputasi atau nama baik dari serangan apapun. Yang perlu ayahanda dan bunda ketahui terkait dengan privasi anak ini, ada minimal 3 undang-undang yang telah mengaturnya. Untuk itu tolong ambil gadget masing-masing dan kemudian download file-file dari undang-undang tersebut sehingga kita memiliki frekuensi dan pemahaman yang sama bagaimana menegakkan privasi anak tersebut. Pertama adalah Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Lalu undang-undang itu ada di pasal 17 bahwa informasi terkait dengan anak itu harus dilindungi. Kedua, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, di mana di pasal 19 itu menekankan informasi anak yang terkait dengan dia sebagai pelaku atau dia sebagai korban atau dia sebagai saksi itu tidak boleh bocor melalui media. Karena di pasal 97 itu ditegaskan ada pidananya 5 tahun, denda 500 juta. Ini undang-undang yang kedua. Lalu undang-undang yang ketiga yaitu Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Data anak itu juga harus dijaga privasi. Undang-undang lain terkait dengan kesehatan, terkait dengan pendidikan, administrasi kependudukan, lalu keimigrasian juga mengatur hal tersebut. Untuk itu, bagaimana ibu bapak kita harus memastikan hak-hak anak ini benar-benar terpenuhi terkait dengan privasi. Untuk itu, sejak kapan anak itu harus menjaga privasi ayah ibunya? Ini juga harus dibalik ya. Yaitu sejak anak mulai usia 3 tahun, dia harus dipindahkan ke kamarnya. Tidak boleh lagi gabung dengan kamar ayah dan bundanya. Karena anak ini harus menghargai privasi ayah ibunya pada 3 waktu tertentu. Setelah Isya, sebelum subuh, dan setelah sholat zuhur. Di sana, kalau ayah ibunya di kamar, anak-anak tidak boleh masuk. Kalau ingin masuk, harus minta izin dulu terlebih dahulu. Itu sedang mengajarkan anak-anak beginilah caranya untuk menghargai privasi ayah ibumu. Untuk memastikan agar privasi
anak ini benar-benar terlindungi, kita harus pastikan apa yang diharapkan oleh pasal 8 Konvensi Anak adalah mempertahankan identitas diri dia, baik sebagai manusia, sebagai ada hubungannya dengan keluarga besarnya, dengan komunitasnya, dengan sekolahnya, dengan bangsanya, dengan agamanya. Ini dia harus terjaga. Karena kalau identitas anak rusak, itu otomatis akan membuka aib orang lain. Itu yang menjadi penting. Kemudian pasal 9 yang berhubungan dengan saat ayah dan bundanya tidak lagi satu prinsip akhirnya harus berpisah. Untuk itu privasi anak dalam proses keluarga untuk tidak lagi sependapat ayah dan ibunya, ini harus menjaga privasi anak. Kalau boleh anak itu tidak terekspos, ini jadi penting. Kemudian pasal 17. Nah, ini pasal 17 yang berhubungan dengan peran media, yang dimana kalau ada anak yang menjadi pelaku, korban atau saksi tindak pidana, jangan sampai dia terpublikasi melalui media. Dan ini juga ada di penekanan di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang berhubungan dengan data atau dokumen elektronik yang berhubungan dengan korban. Ini juga harus dibersihkan dari ranah media, internet atau elektronik. Ini semua media-media yang harus dipastikan. Untuk itu kita tidak boleh mengekspos mereka. Kemudian pasal 19 untuk memastikan privasi untuk korban kekerasan harus dijaga, terutama bagi anak-anak yang mengalami baik itu kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran. Bagi mereka yang memberikan rehabilitasi medis, kemudian sosial, lalu yang ada di bidang persiapan anak untuk kembali dengan masyarakat, privasi dia harus terlindungi. Kemudian anak-anak yang berada di panti asuhan atau di lembaga kesejahteraan sosial, anak-anak yang ada di sana juga harus terlindungi. Mereka memiliki hak juga untuk tidak selalu diumbar ke publik, dan mereka tidak selalu ditanyakan mana ayah, mana ibunya, mana keluarga besar. Ini juga harus dijaga oleh mereka yang mendapatkan amanah untuk memastikan anak-anak yang tidak lagi memiliki ayah atau ibu, yang kemudian mereka berada di bawah naungan lembaga kesejahteraan sosial, baik itu dalam program non-panti, berarti ada di keluarga besar, maupun yang ada di panti. Terakhir, berhubungan dengan anak-anak yang berkonflik dengan hukum, yang sebagaimana kami sampaikan awal tadi, ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, untuk memastikan identitas anak jangan sampai terpublikasi ke publik, sehingga mereka benar-benar terlindungi, terutama bagi pelaku, korban, atau saksi. Dan khususnya ada diatur di Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemenuhan hak anak, korban, atau saksi tindak pidana
identitas anak kalau sampai bocor, dia memiliki hak untuk diganti. Ini saja yang bisa kami sampaikan berhubungan dengan bagaimana kita memastikan pasal 16 konvensi anak ini terimplementasi sehingga akan lahir anak-anak menghargai privasi orang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.